Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di part ke-6 ya, manajerial materi kerjasama. Ini adalah lanjutan dari part 5 sebelumnya ya. Ini fokus materi kerjasama level 3 dan 4 ya. Nah, ini adalah lampiran dari Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN ya, khususnya P3K. Dalam hal ini kita masuk di part kedua kerjasama ya. Kita akan membahas tuntas kerjasama. Nah, indikator yang akan kita bahas di contoh soal kali ini yaitu indikator level 3 dan level 4 ya. Ini kisi-kisinya. Yang pertama, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Ini materi kerjasama ya. Kerjasama. Yang kedua, membangun komitmen tim serta sinergi. Kita lihat indikatornya dari level 3, melihat kekuatan, kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Seperti di analisis SWOT lah ya. Jadi sebelum mengambil keputusan yang bersifat instansi organisasi dianalisis dulu bersama-sama. Jangan mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota atau kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja. Nah, jadi tadi ya, jadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan dari anggota. Yang ketiga, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Ini level 3 yang indikatornya. Sama kita akan membahas juga level 4, membangun komitmen tim dan sinergi. Apa aja membangun sinergi antar unit kerja di lingkungan instansi yang dipimpin. Jadi misalkan Anda ketua divisi X bersinergi dengan anggota ataupun pimpinan dari divisi Y. Yang kedua, memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain ya, sehingga tercipta sinergi, mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit ya, memberikan dukungan, semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Ini yang akan kita bahas tuntas soal-soalnya, level 3 dan 4. Ini contoh soal manajerial kerjasama level 3 dan 4. Yang pertama, Anda bekerja di sebuah instansi pusat dan Anda dipercaya menjadi ketua tim. Dalam kelompok tersebut suatu saat ada anggota Anda yang melakukan kesalahan vital di kantor dan dapat mengganggu stabilitas instansi Anda. Nah, seperti apa? Apakah A langsung memecatnya karena kalau tidak akan berdampak buruk bagi anggota tim? Kita keep dulu, memanggil dan memarahinya di ruang kantor agar tidak ada anggota lain yang tahu, kita keep dulu juga. Meminta usulan dan masukan dari anggota tim dalam pengambilan keputusan. Oke, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada anggota. Di sini kita ketua timnya, maka tentu yang D ini kita eliminasi, pasti bukan poin tertinggi. Kenapa? Masa keputusan diserahkan sepenuhnya kepada anggota? Nah, terus Anda ngapain? Nah, ini kalau dilihat dari kisi-kisi nomor 3 tadi, yaitu menyertakan usulan-usulan dari anggota dalam pengambilan keputusan. Berarti ini poin tertingginya ya, teman-teman. Ini adalah poin tertingginya, memanggil dan memarahinya. Ini ada di bawahnya ya, beserta langsung memecatnya ini juga tidak tepat ya, masa langsung memecatnya, memanggil dan memarahinya di ruang kantor ini berada di bawahnya. Itu ya level 3. Jadi kalau ada kesalahan dari anggota, maka melibatkan usulan-usulan dari anggota. Nomor 2, dari level 3 dan level 4, Anda adalah pemimpin sebuah instansi daerah. Suatu saat Anda ditawari kerjasama dengan institusi ya. Jadi Anda adalah pimpinan
sebuah instansi daerah suatu saat Anda ditawari kerjasama dengan institusi yang lain di bidang yang Anda tekuni. Sementara di internal Anda masih banyak kekurangan dan perbaikan yang harus dibenahi. Sikap Anda. Jadi ada instansi lain yang ngajak kerjasama, tetapi Anda tahu bahwa anggota-anggota tim Anda itu masih banyak yang harus dibenahi internalnya. Gimana nih? A langsung menerima tawaran kerjasama tersebut karena ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Oke. Bersama-sama dengan anggota untuk menganalisis peluang dan tantangan sebelum diambil keputusan. Ini udah bagus ya. Menolak tawaran, yang menolak kalau ada tawaran itu jangan langsung menolak. Setidaknya dipertimbangkan. Karena kalau kita menolak dianggapnya tidak berkompeten di bidangnya ya. Yang D menerimanya tanpa meminta masukan dari anggota, ini juga poinnya kurang tepat, berarti 1, 2, 3, 4. Itu poinnya ya, seperti level 3 dan 4 tadi, bahwa ketika mengambil keputusan harus disertai dengan masukan-masukan dari anggota. Ingat itu, agar teman-teman lolos semuanya. Nah, ini adalah flyer bimbingan short course 2 pekan ya bagi teman-teman yang sudah keluar jadwalnya tapi belum yakin. Ini khusus materi P3K Sosiokultural, Manajerial, dan Wawancara. Biayanya 199K, dijamin passing grade, tidak dijamin tidak usah bayar, atau teman-teman juga bisa request bayarnya nanti setelah passing grade. Bimbingan biasanya setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Silahkan ke nomor registrasi berikut. Kita lanjut teman-teman. Nomor 3 dari level 3 dan 4. Anda adalah kepala divisi pemasaran. Suatu saat terjadi konflik antara anggota divisi Anda dengan divisi produksi. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman data di lapangan. Sikap Anda. Langsung memecatnya anggota yang terlibat konflik agar menjadi pelajaran buat anggota yang lain. Bersama-sama dengan kepala divisi produksi untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama, oke. Memanggil dan menyalahkan kepala divisi, ini tukang nyalahin ya, nggak tepat. Tidak ikut campur karena itu kesalahan anggota, ini juga kurang bertanggung jawab. Berarti poin tertingginya antara Bravo dan Alpha ya. Langsung memecat atau bersama-sama. Nah, seperti tadi kisi-kisinya kita bersama-sama ya, berarti ini poin 4, ini poin 3. Begitu mudah, bukan? Jadi setiap mengambil keputusan, teman-teman libatkan anggotanya ketika Anda jadi pimpinan, seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video materi part berikutnya untuk di dalam rangka membantu teman-teman lulus semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.